Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sodong, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, saya Asep Farhan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Songgom 1. Perkenalkan, nama saya Dadang Abdurrahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cianjur. Pada video kali ini, kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana nih kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah baik Pak Asep. Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Pak Dadang rencananya akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik ya? Betul Pak, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik nanti dengan Pak Henry gitu ya. Oke, jadi sebelum melaksanakan proses coaching ada sedikit nih yang akan saya sampaikan. Boleh tidak Pak Dadang? Oh boleh Pak, silakan. Oke, jadi nanti pada saat proses coaching saya akan amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sesuai juga dengan alur cerita pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan. Baik Pak. Oke, jadi mungkin sebelum dilakukan proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh tidak Pak Dadang? Oh silakan Pak. Silakan. Baik. Yang pertama, apa Pak Dadang yang ingin Pak Dadang kembangkan dalam proses coaching tersebut? Yang akan saya kembangkan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif ketika saat proses coaching, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot gitu Pak. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya, betul yang Pak. akan dikembangkan oleh Pak Iya, Dadang. betul. Baik Pak Dadang, di antara ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira prioritas mana nih kompetensi yang akan dikembangkan? Apakah semuanya atau sebagian dari ketiga kompetensi tersebut? Oke baik. Sebenarnya sih Pak inginnya sih semuanya, tapi saya yakin dari ketiga itu ada salah satu kompetensi yang memang benar-benar yang memang sangat kurang untuk saya gitu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Baik. Jadi hanya satu kompetensi itu yang akan saya Jadi fokuskan. berkaitan dengan pertanyaan bobot ya, yang Ya, akan menjadi betul. prioritas. Nah, kemudian Pak Dadang, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin diinginkan pada proses coaching tersebut? Ya, saya berharap ketika saat proses coaching tersebut, ya ketika saat nanti karena inginnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti saya harapkan lebih bertingkat gitu, atau lebih meningkat dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Nanti saya berharap Bapak bisa melihat bagian mana pertanyaan-pertanyaan yang kira-kiranya yang berbobot dan mana yang tidak berbobot itu. Jadi indikator ketercapaian proses coaching tersebut, bagaimana seorang coach itu dapat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ya Pak. Baik, mungkin itu saja ya, Pak. pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Pak. Terima kasih Pak Dadang. Ya sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadang. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Henry? Alhamdulillah Pak Dadang baik nih. Cuman hari ini itu saya tuh yang seperti yang kemarin saya bicarakan ya, Oh, iya, nyanyikan iya, betul, itu betul, tentang betul. ada yang ada mengganjal nih di hati saya sebenarnya Pak Oh Dadang. gitu. Iya. Kenapa tuh Pak? Ini Pak Dadang. Jadi ini ceritanya begini nih. Saya kan punya murid nih di kelasnya banyak sekali. Nih saya udah 2 bulan nih mengajar ini. Nih dari sekian murid yang asalnya, wajarlah kalau anak-anaknya ada yang nakal nih. Nih ada seorang anak nih yang agak berbeda istilah kata kita. Dia itu agak nakalnya agak berlebihan seperti itu Pak Dadang. Ya. Jadi dia itu suka mengganggu orang lain. Orang lain, namanya anak yang lain lagi belajar, digangguin gitu. Padahal saya udah mencoba menasihatinya, tapi tetap aja dia itu tidak menghargai ya seperti itu. Jadi intinya ada anak atau murid yang berbeda gitu kan ya. Betul, Pak Berbeda Dadang. dari yang lain. Baik. Ya betul. Sebelum kita melanjutkan percakapan ini nih, Betul. kira-kiranya tujuan yang ingin dicapai apa nih dari percakapan ini Pak? Saya itu tujuannya dari percakapan ini ya mudah-mudahan saya mendapat solusinya gitu. Bagaimana supaya anak ini menjadi lebih baik,
ya dia tidak nakal lah, agak berkurang atau gimana gitu. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah ingin mendapatkan solusi bagaimana Betul, Pak siswa Dadang. tersebut tidak intinya lebih baik lagi gitu Ya, ya. bagaimana nih gitu. Nah, nih kalau misalkan Bapak untuk mengidentifikasi atau tahu dari mana nih anak itu kok bisa nakal gitu Pak. Kira-kiranya apa tuh? Nah, saya udah telusuri ya anak ini ternyata anak ini kayaknya sih kurang kasih sayang. Oh, seperti Soalnya itu. soalnya kan maklum lah orang tuanya kan nggak ada kerja semua. Jadi dia itu tinggal sama neneknya gitu Pak Dadang. Jadi anak ini kurang kasih sayang karena Iya. nggak ada orang tua, Iya. karena hanya dengan neneknya. Ya, Ada betul. lagi nggak yang lain itu Pak? Kira-kira indikatornya yang anak itu kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena yang pertama itu ya kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Kurang perhatian. Iya, jadi dia itu kayaknya dia mencari perhatian untuk perhatiannya itu dari teman-temannya seperti itu. Jadi ingin diperhatikan sih kalau menurut saya. Oke gitu. Jadi kurang perhatian ya. Ya Nah, betul. kemudian kira-kira nih untuk Bapak kemampuan apa nih untuk bisa mengatasi permasalahan itu gitu? Ya, Permasalahan itu. Kemampuan yang Bapak miliki nih kira-kira apa nih? kalau menurut saya sih sudah mencoba nih pendekatannya ya. Pendekatan ya secara personal lah. Saya sudah diajak bicara seperti itu. Ya, setiap dia melakukan saya cobalah secara face to face. Saya panggil ke ruangan guru lah. Saya ajak ngobrol juga sering. Cuman anaknya masih tetap aja gitu. Oh gitu. Belum ada perubahan yang signifikan. Jadi Bapak udah mencoba gitu kan ya, Betul. udah mencoba. Nah, dari mencoba itu ada lagi nggak kira-kira rencana Bapak yang akan Bapak lakukan gitu untuk mengatasi masalah anak tersebut gitu Pak? Oh baik. Nah rencana saya ini ke depannya begini Pak Dadang. Mungkin saya berencana akan coba mengunjungi ke rumahnya, ke orang tuanya. Saya akan mendatangi nih orang tuanya. Tapi kan masalahnya si orang tuanya ini teh kerja pulangnya sore. Jadi kemungkinan saya itu nanti habis ya menyisihkan waktu lah untuk mengunjungi ke rumahnya seperti itu mungkin sore setelah orang tuanya pulang. Saya ingin mengetahui ingin bekerja sama dengan orang tuanya seperti apa yang harus supaya si anak ini menjadi perilakunya lebih baik lagi. Oke, jadi rencana Bapak ingin berkunjung ke orang tuanya gitu. Betul Pak Dadang. Untuk diajak berdiskusi seperti apa kondisi anaknya. Betul seperti Nah, itu rencana Bapak gitu ya. Nah, kira-kira dari rencana itu kapan sih Bapak akan melakukannya? Saya akan laksanakan mungkin besok karena ini kan dia udah 2 bulan nih kayaknya belum ada perubahan jadi saya akan secepatnya saya akan lakukan. Oh, jadi besok Bapak akan Betul Pak Dadang. melaksanakannya. Oke, baik Pak. Kalau misalkan Bapak akan melaksanakannya besok nih, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan? Yang Bapak akan lakukan nih komitmennya nih untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini saya itu ya berkomitmen karena saya akan laksanakan besok dan kalaupun misalkan dalam seminggu ini belum ada perubahan, saya akan terus lakukan ya termasuk dengan pendekatan secara personal dengan si anak ini juga akan terus minta bantuan ke orang tuanya. Seperti itu Pak Dadang. Jadi Bapak akan mencoba meminta bantuan juga gitu. Iya, bantuan ke orang tuanya juga kalau menurut saya. Jadi Bapak akan merealisasikan rencana Bapak itu dalam waktu 1 minggu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Ya kurang lebih dalam 1 minggu inilah saya akan melakukan kunjungan. Selain kunjungan juga tadi saya akan terus lakukan secara ya personal lah karena ini pendekatannya mungkin agak berbeda ya dengan anak-anak yang lain. Jadi nanti mungkin selama 1 minggu kita bertemu lagi ya. Saya pengen tahu nih hasil dari yang udah Bapak rencanakan tadi seperti apa gitu. Oh iya, baik Pak. Karena ini sangat penting juga saya akan laporkan nanti untuk tindak lanjutnya kepada Bapak bagaimana hasilnya dan saya juga berharap umpan balik dari Bapak nanti. Baik. Itu Pak. Jadi nanti seminggu kemudian kita ketemu lagi Pak ya. Baik Pak ya. Baik. Makasih Pak. Mungkin itu saja mungkin untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan dari hasil percakapan ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak. Gitu. Ya baik Pak. Alhamdulillah ya. Semoga saya juga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nih buat anak ini ada perkembangan ke arah yang lebih baik untuk anak ini Pak. Ya itu saja Pak. Mungkin untuk kali ini percakapannya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bapak.
Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya, baik Pak Dadang, tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar ya? Iya, alhamdulillah gitu Pak. Tadi saya udah melaksanakan proses coaching gitu kan ya, dan alhamdulillah udah selesai juga. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Oke, yang pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait ketercapaian yang ingin diinginkan seperti itu? Oke. Dari proses yang tadi sudah saya lakukan pada saat proses coaching itu Ya. Pak ya, saya sudah merasa melaksanakan untuk kehadiran penuh gitu Pak. Saya udah merasa melaksanakan kehadiran penuh. Kemudian yang keduanya adalah saya menjadi pendengar yang aktif gitu Pak tadi. Ya. Saya udah berasa seperti itu. Itu yang paling penting atau yang paling saya rasakan gitu Pak dari kedua itu. Ya. Oh, jadi tadi setelah melaksanakan proses coaching, alhamdulillah Pak Dadan sebagai coach bisa menghadirkan kehadiran secara penuh, kemudian bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya seperti itu. Dan benar aktif gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih ke depannya, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan kembali pada saat proses coaching akan dilaksanakan? Yang saya akan kembangkan itu adalah mungkin Pak tadi ada kekurangan gitu kan ya. Ya. Kekurangannya adalah dari membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya berbobot dan bermakna gitu. Ya, Nah, ya. itu kekurangan saya tadi, sehingga dari pertanyaan itu memang tidak maksimal gitu Pak ya. Jadi nanti yang akan saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang akan dikembangkan di kemudian hari berkaitan dengan proses coaching itu adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Betul Pak. Itu. Oke, terima kasih ya Pak Dadang atas waktunya sudah melakukan sesi pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Oke. Baik, Pak. Terima kasih juga Pak. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.